Jembatan adalah infrastruktur vital bagi setiap daerah. Dan kini di DIY Yogyakarta bersiap memiliki jembatan terpanjang di provinsi ini. Bulan depan, jembatan Pandan Simo akan resmi beroperasi, menghubungkan ruas jalan Jenggot Remang di Kulon Progo hingga Pandan Simo dan Samas di Bantul. Dengan panjang total sekitar 2.300 meter, jembatan ini terbagi menjadi jalan pendekat 925 meter, slip on fill 675 meter, dan jembatan utama 675 meter. Pembangunan Pandan Simo bukan sekedar konektivitas, tapi juga meningkatkan efisien transportasi, membuka akses ke pusat produksi pertanian, perikanan, dan juga destinasi wisata, serta menghemat biaya operasional kendaraan hingga 1,4 triliun per tahun. Selain itu, jembatan ini memangkas waktu tempuh hingga 20 menit, mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa, dan juga meningkatkan nilai produksi di berbagai sektor. Dengan nilai kontrak sebesar 863,7 miliar, jembatan ini juga membuka akses ke lahan pertanian seluas 21,64 hektar di Kecamatan Galur. Pandan Simo bukan sekedar jembatan, ini adalah simbol kemajuan dan konektivitas di daerah istimewa Yogyakarta. Di jantung daerah istimewa Yogyakarta, pembangunan infrastruktur bukan sekedar proyek beton. Jembatan Pandan Simo siap menjadi landmark baru yang menghubungkan Kulon Progo dan Bantul. Dalam video ini kita akan menelusuri seluruh aspek jembatan, dari struktur, manfaat, dampak sosial, dan juga inspirasi teknologi, sambil menyaksikan bagaimana sebuah jembatan ini bisa mengubah mobilitas dan juga kehidupan masyarakat. Sahabat semuanya, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mundur sebentar ke awal cerita jembatan Pandan Simo. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2023 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai jawaban atas kebutuhan konektivitas antara Kulon Progo dan juga Bantul yang selama ini terhalang jarak tempuh panjang dan akses terbatas. Dengan kondisi jalan lama yang memakan waktu dan juga biaya, pemerintah bertekad menghadirkan jalur lintas cepat yang mampu mempersingkat perjalanan, memudahkan distribusi hasil pertanian dan juga perikanan, sekaligus membuka pintu bagi perkembangan pariwisata. Nah, dari sinilah jembatan Pandan Simo mulai berdiri, menyatukan harapan masyarakat dan visi pembangunan daerah istimewa Yogyakarta. Sahabat UAC semuanya, jembatan Pandan Simo memiliki total panjang 2.300 meter terbagi menjadi jalan pendekat sejauh 92,5 meter dan juga slip on fill 700 meter, jembatan utama 675 meter. Struktur ini dirancang tahan lama, aman, dan juga estetis, menjadikan jembatan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta sekaligus landmark yang mengagumkan. Jembatan ini juga menghemat waktu tempuh hingga 20 menit, mengurangi biaya operasional hingga 1,4 triliun rupiah per tahun, dan membuka jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan lebih cepat. Efisiensi ini tak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing wilayah secara keseluruhan. Jembatan Pandan Simo juga membuka akses ke lahan pertanian seluas 21.641 hektar di Kecamatan Galur. Juga mempercepat distribusi hasil pertanian dan mengurangi kesenjangan antara wilayah pesisir utara dan selatan.
Infrastruktur ini juga meningkatkan nilai produksi di berbagai sektor dari pertanian hingga pariwisata. Sahabat semuanya, nilai kontrak pembangunan ini mencapai angka 863,7 miliar rupiah, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun proyek berkualitas, aman, dan juga tahan lama. Pandan Simo bukan sekedar jembatan tapi ikon pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Jembatan Pandan Simo juga membuka jalur cepat ke destinasi wisata Bantul dan sekitarnya. Wisatawan bisa menikmati Yogyakarta dengan lebih mudah, sementara transportasi umum dan kendaraan pribadi menjadi lebih efisien, mengurangi kemacetan dan juga meningkatkan kenyamanan dalam perjalanan. Sahabat semuanya, konstruksi modern dan juga penguat struktur dan perencanaan jangka panjang menjadi inspirasi pembangunan infrastruktur lain di Indonesia. Jembatan Pandan Simo membuktikan bahwa kualitas dan juga efisiensi bisa berjalan bersamaan, menghadirkan solusi nyata untuk mobilitas dan ekonomi lokal. Pembangunan jembatan Pandan Simo hampir 2 km menghadapi tantangan topografi dan juga cuaca dan teknis. Semuanya bisa diatasi melalui perencanaan matang. Teknologi terkini dan juga pengawasan ketat membuktikan bahwa proyek besar memerlukan ketelitian, dedikasi, dan juga kolaborasi semua pihak. Sahabat YAC, bagaimana menurutmu jembatan ini akan mengubah kehidupan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta? Apakah infrastruktur besar seperti ini seharusnya menjadi prioritas setiap daerah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sahabat semuanya, jembatan Pandan Simo bukan sekedar beton dan baja. Ia adalah simbol konektivitas, efisiensi, dan juga kemajuan daerah istimewa Yogyakarta. Dari lahan pertanian hingga destinasi wisata, jembatan ini membuka jalan menuju masa depan yang lebih cepat, nyaman, dan juga berkelanjutan. Terus ikuti WAC untuk menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia dan belajar dari dunia untuk Indonesia yang lebih tangguh. Sampai berjumpa di video berikutnya.